Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rahman. Saya dari kelas 12 IPS 1 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih latar belakang dari demokrasi liberal tersebut? Latar belakang dari demokrasi liberal adalah demokrasi didasarkan pada prinsip kebulatan rakyat yang mengandung pernyataan bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada awal masa kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial, akan tetapi sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintahan menerapkan sistem parlementer pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir periodenya yaitu 1950 hingga 1951. Kabinet ini resmi menjalankan pemerintahan pada tanggal 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari beberapa partai. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sukiman, yaitu periodenya 1951 hingga 1952. Kabinet Sukitman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi kabinet ini tidak bertahan lama. Kabinet ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet ini berlangsung pada periode 1952 hingga 1953. Kabinet ini resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Mijojo ke-1, yaitu periodenya 1953 hingga 1955. Kabinet ini dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu periodenya 1955 hingga 1956. Kabinet ini resmi menjalankan pemerintahan pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastro Mijojo yang kedua. Periodenya yaitu 1956 hingga 1957. Kabinet ini dilantik Soekarno pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet yang terakhir yaitu Kabinet Juanda atau Karya, yaitu berlangsung pada 1957 hingga tahun 1959. Kabinet ini dilantik pada tanggal 9 April 1957. Berikutnya yaitu di sini saya juga menjelaskan tentang sistem kepartean pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan oleh partai politik. Memasuki masa demokrasi liberal, sistem kepartean yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah sistem multipartai. Dalam perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi partai oposisi yang berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Kondisi inilah yang menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Untuk partai-partai pada saat itu, yaitu diantara lain ada Masyumi, PNI, PKI, PSI, PBI, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Nah, selanjutnya kita memasuki pada dinamika ekonomi. Pada awal masa kemerdekaan terdapat banyak banget permasalahan ekonomi, di antara lain ada hiperinflasi, blokade ekonomi negara, dan kekosongan kas negara. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini sistem ekonomi yang dilaksanakan pada masa demokrasi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir, yaitu kabinet pertama. Penyebabnya adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada 1951, perekonomian Indonesia tidak stabil karena harga mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan dan pertanian. Tindakan pemerintah Indonesia melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintahan Belanda, yaitu diantaranya ada 3 sebab. Yang pertama, perundang-undangan finansial ekonomi atau bisa biasa disebut FINEK. Yang kedua, Biro Perancang Keuangan. Dan yang ketiga, Rencana Pembangunan 5 tahun atau bisa disingkat RPLT.
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata, salah ucapan, dan salah memberikan informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.